Assalamualaikum, hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap stay di rumah ya. Nah, pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyimpan ASI yang benar. Kalian pasti penasaran kan bagaimana cara menyimpan ASI yang benar? Maka dari itu kalian harus menyimak video ini sampai selesai. Enjoy the video! Nah, sebelum memulai video ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Halimatus Sadiah dengan NIM 19600-107. Halo, saya Gebi Pradipta Agistia dengan nomor induk mahasiswa 19600-106. Perkenalkan, nama saya Arisa Satika Saryanto, NIM 19600050. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyainda Mundia Subekti. NIM saya 19600-109. Saya dari Universitas Kadiri, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kebidanan, semester 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junia Gangga, NIM 1960024. Istiqa 19600004. Perkenalkan, nama saya Ria Pudarati. Saya dari kelompok 2, kelas A, semester 8, jurusan D4 Kebidanan di Universitas Kadiri. Sekarang saya akan menjelaskan ASI eksklusif. Apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan atau minuman tambahan pada bayi mulai dari usia 0 sampai 6 bulan pertama kelahiran. Nah, menurut panduan WHO terbaru, diberikannya ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kelahiran dikarenakan nutrisi yang dikandungnya telah mencukupi 6 bulan pertama kehidupan si bayi. Di sini saya akan menjelaskan cara penyimpanan ASI. ASI yang baru diperas bisa bertahan 4 jam dalam suhu ruangan. Kolostrum berbentuk cairan kekuningan yang kental dan lengket. Kolostrum keluar pada beberapa hari setelah persalinan hingga 5 hari setelah persalinan. Kolostrum bisa bertahan hingga 4 jam dalam suhu ruangan 26 derajat. Level suhu dan durasi waktu penyimpanan yang aman untuk ASI perah yaitu: yang pertama, ASI yang disimpan di dalam suhu ruangan 19 sampai dengan 26 derajat Celcius masih bisa dikonsumsi dalam waktu 3 sampai dengan 6 jam. Yang kedua, ASI yang disimpan di dalam suhu kulkas 0 sampai dengan 4 derajat Celcius masih bisa bertahan 3 sampai dengan 8 hari dan masih aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga, ASI yang disimpan di dalam freezer lemari es 1 pintu dengan suhu kurang dari 15 derajat Celcius masih bisa bertahan hingga 2 minggu. Sedangkan ASI yang disimpan di dalam freezer lemari es dengan 2 pintu dengan suhu kurang dari 18 derajat Celcius bisa bertahan lebih lama, yaitu 3 sampai dengan 6 bulan. Yang keempat, ASI yang disimpan di dalam freezer khusus atau freezer tunggal dengan suhu kurang dari 18 derajat Celcius masih bisa bertahan 6 sampai dengan 12 bulan. Dan yang kelima, ASI yang disimpan di dalam cooler box bisa bertahan sampai dengan 24 jam sejak pertama kali ASI diperas. Kemudian, cara penyimpanan ASI di dalam lemari es. Yang pertama, jangan lupa untuk menyiapkan botol yang sudah disterilkan. Yang kedua, ASI perah maksimal diisi 3/4 bagian botol. Yang ketiga, jangan lupa untuk memberi label berupa jam dan tanggal, kemudian tempelkan pada botol yang sudah berisi ASI. Yang keempat, ASI disimpan, jangan lupa untuk memisahkannya dari makanan lain. Lebih diutamakan lagi jika ASI diletakkan di freezer khusus untuk penyimpanan ASI. Yang kelima, ASI diletakkan pada freezer untuk jangka panjang, kemudian
lemari es di bawahnya untuk penyimpanan jangka pendek. Di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara menyimpan ASI di dalam lemari es ya. Yang keenam, menyimpan ASI di bagian dalam freezer atau lemari es, bukan di bagian pintu ya. Karena bagian pintu berpeluang mengalami perubahan dan variasi suhu udara. Yang ketujuh, ASI yang tersimpan di dalam freezer dan akan diberikan kepada bayi 1 hari sebelumnya harus diturunkan ke dalam lemari es bagian bawah ya, agar ASI yang sudah beku tadi berjalan perlahan. Yang kedelapan, jika ASI belum meleleh sempurna, masukkan botol yang berisi ASI ke dalam mangkuk berisi air hangat. Cara penyimpanan ASI yang baik dan benar. Nah, gimana sih kalau penyimpanan ASI yang disimpan dalam jangka waktu tertentu dalam freezer dan menjadi beku? Di sini penjelasannya yaitu ASI yang menjadi beku sebelum diberikan kepada bayi sebaiknya dihangatkan ke dalam mangkuk yang diisi air hangat dan segera diberikan kepada bayi. Nah, atau sampai jadwal minum ASI bayi berikutnya. Akan menjelaskan bagaimana cara menghangatkan ASI perah. Yaitu yang pertama, jangan lupa berikan hari dan tanggal. Yang kedua, amati bau dan rasanya. Yang ketiga, cairkan ASI yang sudah beku dengan cara memindahkan ASI dari freezer ke lemari es, yaitu simpan selama 12 jam sebelum diberikan kepada bayi. Yang keempat, hangatkan ASI ke dalam mangkuk yang berisi air hangat. Yang kelima, jangan dihangatkan di atas kompor. Yang keenam, periksa suhu ASI terlebih dahulu sebelum diberikan kepada bayi. Terima kasih. Nah, sampai berapa lama batas maksimal penyimpanan ASI beku dalam suhu ruangan? Di sini rata-rata selama 4 jam kita masih bisa menyimpan ASI tersebut, meskipun 5-6 jam masih bisa ditoleransi jika kondisinya masih sangat bersih. Kemudian ASI yang masih tersisa jangan disimpan kembali di freezer, tapi harus dibuang. Itu dia penjelasan dari kami kelompok 2, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat.